Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustanul Khairrahman, NIM 22024014036. Jadi di sini saya akan membuat video sebagai tugas final dari mata kuliah praktikum grafik komputer, yaitu studi kasusnya disuruh untuk membuat sebuah objek yang dianimasikan. Jadi di sini saya akan membuat objek, ada dua objek, yaitu objek awan dan objek pesawat yang nantinya akan dianimasikan menggunakan perintah translate dari kiri ke kanan. Jadi langsung saja, jadi yang pertama itu di void setupnya saya mendeklarasikan size yang berukuran 800 x 600, sumbu x-nya 800 dan sumbu y-nya 600 pixel. Jadi di void setup itu merupakan sebuah program yang akan dieksekusi hanya sekali oleh program. Kemudian di void draw, nah di void draw inilah kita akan ada kumpulan-kumpulan script yang akan dieksekusi secara terus-menerus selama jendela output dikeluarkan atau di cancel atau di stop pada tombol ini. Jadi di void draw yang pertama kita mendeklarasikan background. Background itu dengan warna biru, menggunakan parameternya menggunakan kode hex. Nah, di kode hex ini kita bisa ambil dari menu tools yang ada di sini dan color selector. Nah, disinilah kita bisa menyalin kode hex yang kita inginkan. Di sini kita bisa mengatur sesuai dengan warna yang ingin kita pilih. Kemudian kita bisa copy kode hexnya di sini. Terus kita membuat objek awannya. Nah, di objek awan saya menggunakan ellipse. Jadi ellipse itu memiliki 4 parameter, yaitu yang pertama ada x, kemudian ada y, terus ini itu height-nya, dan ini tuh ada ini tuh width-nya atau lebarnya, dan yang parameter keempat itu adalah height-nya. Jadi untuk membuat suatu objek awan kita membutuhkan penggabungan dari 3 ellipse untuk satu objek awan. Jadi yang ellipse pertama itu saya menggunakan x-nya 300, y-nya 130, terus width-nya 80 dan height-nya 60. Terus untuk ellipse kedua yaitu x-nya 350, terus y-nya 130, width-nya atau lebarnya 95, terus height-nya 70. Nah, untuk ellipse ketiga x-nya 400, y-nya 130, lebarnya 80 dan tingginya 60. Nah, dari ketiga ellipse ini akan membentuk satu objek awan seperti ini. Ini untuk 3 ellipse awal tadi. Jadi dari sinilah penggabungan ellipse-ellipse yang akan membentuk awan. Begitupun juga dengan ellipse-ellipse yang ada di bawah sini akan membentuk awan yang kedua dan yang ketiga. Terus lanjut kita akan membuat objek pesawatnya. Nah, untuk objek pesawat kita bisa menggunakan ellipse juga. Terus parameternya saya isi dengan x-nya 200, terus y-nya 200, terus lebarnya 150, kemudian tingginya 40. Kemudian kita bisa menambahkan stroke. Jadi stroke itu adalah garis luar dari objek yang kita buat, dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini masih warna putih karena dia masih mengakses warna yang ada di atas. Di sini saya akan menggunakan warna merah dengan menggunakan kode hex seperti ini yang saya dapatkan menggunakan tools color selector juga tadinya, dan warnanya berubah menjadi merah. Kemudian untuk ekor pesawat yang di bagian belakang pesawatnya menggunakan perintah arc. Jadi perintah arc itu bagian dari ellipse juga. Jadi arc itu untuk menggambar lengkungan atau keliling lingkaran. Terus di arc itu membutuhkan 6 parameter. Jadi di sini ada parameter x, ada y, kemudian ada weight dan height juga. Nah, terus yang dua terakhir ini adalah start dan stop. Nah, start dan stop ini merupakan sudut yang dimulai dan diakhiri dengan perputaran busur. Jadi dia akan
melakukan perputaran sesuai dengan busur atau bernilai derajat-derajat. Nah, seperti perintah yang saya gunakan ini, di sini ada nilai yang bernilai pi. Jadi pi ini merupakan nilai busur yang bernilai 45 derajat. Nah, pada pi ini memiliki pada pi ini memiliki 4 nilai. Yang pertama yaitu pi itu sendiri bernilai 45 derajat, terus ada quarter pi bernilai 90 derajat, terus ada 2pi bernilai 360 derajat. Kemudian untuk membuat sayapnya di sini menggunakan perintah arc juga. Untuk sayap pertama sumbu X nya menggunakan 200 pixel, terus Y nya 180 pixel, terus lebarnya 30, tingginya 90, dan startnya menggunakan pi, nilai pi, dan diakhiri dengan 6,3 derajat. Itu untuk sayap pesawat yang pertama, yang seperti ini. Di sini tinggal kita ubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna abu-abu, maka akan menjadi seperti ini. Terus untuk sayap kedua di sebelah sini, tinggal kita ubah saja pada sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya kita jadikan menjadi 205, dan pada height-nya kita ubah juga menjadi 110. Terus startnya kita mulai dari 0 dan diakhiri dengan pi. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita telah membuat dua objek, atau ada 1, 2, 3, 4 objek. Ada objek pesawat, objek awan, ada 3 buah. Selanjutnya kita akan membuat animasi dari objek-objek yang telah kita buat ini. Di sini kita akan menggunakan perintah yang bernama translate. Jadi translate itu merupakan perintah untuk menentukan jumlah perpindahan pada objek. Jadi caranya itu kita membutuhkan variabel yang menampung nilai desimal dengan mendeklarasikannya menggunakan tipe data float atau tipe data desimal. Sini kita mendeklarasikan ada variabel X, Y, dan Z, kemudian ada variabel size yang nilainya adalah 100 pixel. Kemudian kita akan melakukan translate pada awan terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan translate Y untuk objek awan. Jadi langsung kita deklarasikan Y. Nilai Y awalnya itu adalah nilai Y yang ada di sini, Y. Kemudian kita ubah nilainya menjadi Y ditambah 0,2. Maka nilai Y yang baru akan menjadi Y yang lama tambah dengan 0,2. Kemudian kita panggil perintah translate yang parameternya untuk nilai X yaitu X minus 200. Kemudian Y-nya yaitu height atau tinggi yang dibagi dengan 2, kemudian dikurang 6 dikali size itu yang kita deklarasikan tadi di atas yaitu bernilai 100, kemudian dibagi 2. Maka untuk awan pasti akan posisi awalnya pasti akan berubah dari yang sebelumnya. Begitu pula dengan objek pesawatnya. Nah, ini untuk posisi Y-nya terlebih dahulu. Untuk menggerakkannya ke kanan kita juga membutuhkan fungsi variabel X untuk membuatnya terlihat seperti animasi. Jadi kita animasikan juga untuk objek pesawat yang di bawah sini. Kita ubah X-nya, X yang awalnya seperti ini, dia akan mengubah X ditambah dengan 0,8. Kemudian kita translate dia menjadi X minus 100 yang kemudian Y-nya akan tinggi dari size kanvas kita yang dibagi 2, kemudian dikurang dengan 3 dikali dengan size yaitu 100, kemudian dibagi dengan 2 lagi. Maka akan menjadi sebuah animasi seperti ini. Animasi dari kiri ke kanan.
Nah, itulah fungsi dari perintah translate, yaitu untuk menentukan jumlah perpindahan pada objek. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.